Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supramono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1 RPP berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya dan memberikan keleluasaan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Sebelum memberikan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan cara meminta murid untuk mengisi serangkaian angket yang saya bagikan. Kemudian mereka mengisi sesuai dengan yang mereka rasakan dan mereka alami. Hasil pengisian angket tersebut saya gunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar murid untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pemetaan kebutuhan ini saya lakukan di awal tahun pembelajaran. Kemudian hasil analisis tersebut saya gunakan sebagai pemetaan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajarnya. Yang pertama, profil belajar murid. Saya membagi 18 siswa saya ke dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, yang mana di visual terdapat 6 siswa, kemudian gaya belajar auditori ada 5 siswa, dan gaya belajar kinestetik ada 7 siswa. Kemudian profil belajar murid, diferensiasi yang saya lakukan, diferensiasi konten, guru mempersiapkan diagram, gambar, dan video yang menunjukkan bagaimana cahaya merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan, serta diuraikan. Kemudian, untuk gaya belajar auditori, diferensiasi konten yang dilakukan adalah guru mempersiapkan penjelasan dan cerita pendek sifat-sifat cahaya secara verbal dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, diferensiasi konten yang diberikan adalah guru mempersiapkan praktikum yang akan dilakukan siswa untuk proses demonstrasi sifat-sifat cahaya. Kemudian, diferensiasi proses untuk kelompok gaya belajar visual, siswa mengisi LKPD yang telah disediakan guru. Kelompok auditori, siswa menyimak penjelasan dari guru dan temannya saat berdiskusi hasil percobaan sifat-sifat cahaya. Kemudian gaya belajar kinestetik, siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Sedangkan diferensiasi produk, siswa diberikan keleluasaan untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya yang telah mereka pelajari kepada anggota keluarga dengan menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Misalnya cerita, gambar, atau demonstrasi. RPP berdiferensiasi. Yang pertama, identitas modul seperti ini. Terdiri dari identitas penulis, kemudian profil pelajar Pancasila, bergotong royong mandiri bernalar kritis kreatif, kemudian peserta didik, target peserta didiknya itu reguler atau tipikal, kemudian karakteristik peserta didik umum, ya, kemudian jumlah peserta didik 20 sampai 30 peserta didik. Kemudian model pembelajarannya tatap muka, ya, dengan pendekatan berdiferensiasi. Nah, kemudian masih di identitas modul ajar, terdiri dari media yang saya gunakan, ada proyektor, pengeras suara, dan juga jaringan internet. Kemudian sumber belajarnya dari buku dan sumber lain yang relevan serta lingkungan sekitar. Kemudian alat bahan yang digunakan pada saat uji coba atau praktikum. Kemudian kompetensi prasyarat atau kompetensi awal. Selanjutnya masih di identitas modul ajar ada CP. Elemennya pemahaman IPAS, sains dan sosial.
kemudian keterampilan prosesnya ada 6 keterampilan proses. Masih di modul identitas modul ajar, ada ATP, ada tujuan pembelajaran, ada materi pokok, yaitu sifat-sifat cahaya, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kemudian masuk kepada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini, saya bagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk di kegiatan pendahuluan, dimulai dari salam, kemudian berdoa bersama, mengecek kehadiran, mengkondisi belajar, menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian apresepsi, ice breaking, dan juga penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran. Sedangkan di kegiatan inti, saya bagi lagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi diferensiasi yang dilakukan. Dalam diferensiasi konten, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang mana 4 kelompok ini terdiri dari siswa-siswa yang heterogen dari segi gaya belajar. Jadi, siswa tidak berkelompok berdasarkan gaya belajarnya, tapi gaya belajar tadi disebar dalam 4 kelompok ini. Karena nantinya masing-masing siswa dengan gaya belajar yang berbeda memiliki peran masing-masing dalam kelompok. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama melakukan diskusi. Kemudian guru menjelaskan sifat-sifat cahaya secara verbal dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan sehari-hari, dan juga bercerita tentang sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan menggunakan cerita pendek. Ini untuk gaya belajar auditori. Kemudian guru menampilkan diagram, gambar, dan video yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Ini untuk gaya belajar visual. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, siswa diberikan alat peraga seperti senter, cermin, dan air dalam gelas untuk mempraktikkan bagaimana cahaya, sifat-sifat cahaya. Kemudian diferensiasi proses. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan sederhana dari alat dan bahan yang diberikan tadi. Setelah itu, yang mana yang berperan pada proses ini adalah siswa dengan gaya belajar kinestetik, tapi tetap dibantu oleh siswa lain. Jadi semua siswa terlibat. Kemudian pada saat melaksanakan percobaan, ada LKPD yang diberikan. Nah, siswa dengan gaya belajar visual bertugas di masing-masing kelompok untuk mengisi LKPD ini berdasarkan percobaan yang mereka lakukan. Kemudian siswa setelah percobaan dilakukan, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil mereka mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, yang berperan di sini adalah siswa-siswa dengan gaya belajar auditori. Jadi, setiap siswa dalam kelompok memiliki peran masing-masing. Setelah proses ini dilakukan, kita lanjut ke diferensiasi produk. Nah, pada diferensiasi produk, siswa diminta untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya yang telah mereka pelajari pada anggota keluarga menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Meskipun tugas ini akan dilakukan di rumah, tapi di dalam kelas sudah harus fix apa yang akan mereka lakukan nantinya di rumah. Setelah itu, masuk ke kegiatan evaluasi dan refleksi. Setelah itu, masuk di kegiatan penutup. Adapun lampiran RPP yang pertama, LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, kemudian rubrik penilaian keaktifan belajar, kemudian lembar observasi, dan juga kuis yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.